Baik, Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الذي عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyambung ukhuwah Islamiyah kita sesama umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita di kajian pada siang hari ini Allah mencatat sebagai pemberat amal ibadah kita insyaallah. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada arwah yang alam yang kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum Ustaz memulai kajian sedikit ada prolog ataupun mukadimah dari kami perwakilan dari tim Safarin Dakwah Ustaz Baikuni. Bapak Ibu jemaah, ini merupakan tahun keempat kami bersamai perjalanan dakwah Ustaz kita. Alhamdulillah beberapa waktu lalu kita baru pulang dari Bali, kemudian juga dari Indonesia bagian timur lainnya dalam rangka roadshow Safari Dakwah dengan mengangkat tema tentang kepalestinaan. Bapak Ibu jamaah, saya tidak memperpanjang lebar kata mukadimah mengapa harus Palestina dan ada apa dengan Palestina. Nanti Ustaz kita akan menyampaikan mengapa kok harus Palestina, mengapa tidak ke negara-negara Muslim yang lainnya. Dan hari ini saudara kita yang jumlahnya minoritas, yang jumlahnya sedikit, dan kita lihat mereka masih terjajah, pasti terjajah. Sebut saja seperti Uyghur ada di Cina misalnya, dan sekarang yang lagi viral nih, lagi ramai ada Rohingya, ya, yang sudah sampai di negara kita. Mengapa harus Palestina? Nanti Ustaz kita yang akan menyampaikan bicaranya. Namun sedikit ingin menyampaikan, kami bersama Ustaz alhamdulillah dinaungi sebuah lembaga yayasan NGO kemanusiaan yaitu Cahaya Bagus Sadaqah, yang mana alhamdulillah Ustaz kita sendiri yang menjadi pembina di yayasan kita ini, Bapak Ibu jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak Ibu jemaah, di setiap kali Safari Dakwah memang program kemanusiaan tentang kepalestinaan ini merupakan program unggulan kita bersama Ustaz. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, mengapa bersama Ustaz Ahmad Baikuni kami menyepakati program kepalestinaan ini? Yang pertama alasannya adalah karena kalau kita selalu melihat Ustaz kita di media sosial, begitu di YouTube, kemudian di media sosial lainnya, kita akan sering mendengar kajian beliau tentang akhir zaman. Bahkan Ustaz kita digelar dengan Ustaz akhir zaman. Nah, kalau berbicara tentang akhir zaman, otomatis akan terlepas berbicara tentang negeri akhir zaman. Dan Rasulullah sabdakan bahwasanya setidaknya nanti kita dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya nanti di Palestina, di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, mengapa bersama Ustaz kami menyepakati program kepalestinaan ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah, biasanya setiap tahun itu Ustaz kita, Ustaz Ahmad Baikuni, biasanya setiap tahun itu 2 sampai 3 kali langsung berangkat ke Palestina. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan umroh. Rasulullah sabdakan bahwasanya la tusyaddidu rihal illa min salasatil masajid, kata Rasulullah. Janganlah umatku melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid, kata Rasulullah. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, dengan membawa beberapa jamaah dari Indonesia,
dengan tujuan yang pastinya adalah menyampaikan donasi secara cash sampai ke tangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin Ustaz kita bisa memperlihatkan beberapa video dokumentasi ketika Ustaz kita sampai di Palestina, mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tepatnya di salah satu rumah sakit. Ini di Februari 2020 sebelum dilakukannya PSBB atau lockdown. Ustaz kita dengan beberapa jemaah dari Indonesia sampai ke Palestina dengan tujuan sosial yang sampaikan tadi, yakni menyampaikan donasi secara cash sampai ke tangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan mereka yang akan menerima apa yang digaungkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lagi berbicara atau komunikasi dengan salah seorang pasien juga dokter di salah satu rumah sakit. Dan setelah COVID, ini kita kembali lagi ke Palestina dengan salah satu YouTuber Indonesia yang kita kenal dengan Pak Masjid ya. Boleh ikut andil dalam perjalanan Umroh Al-Aqsa bersama Ustaz kita di 2022 bulan Juni. Sedikit dokumentasi pendek yang dibuat oleh Ustaz kita masih di salah satu rumah sakit yang ada di Palestina. Kemudian juga ada di bulan November 2022 dan juga kemarin ketika di 2023 kita di bulan 9 bulan September, tepatnya di tanggal 23 kemarin kita sampai lagi ke Palestina, pulang ke Indonesia nya di tanggal 3 Oktober, tanggal 7 Oktober meletus perang antara Hamas dan juga tentara-tentara Israel terbang alaihim. Ini berupa dokumentasi foto bersama dengan beberapa bisa dikatakan ini sebelah Ustaz itu merupakan seorang ulama yang tinggal di tepi barat Palestina, West Bank namanya. Beliau menjumpai Ustaz di jam 1 malam waktu setempat, yakni menjemput donasi ataupun hadiah dari jamaah-jamaah Indonesia yang itu langsung dititipkan kepada Ustaz kita atau langsung kepada yayasan kita. Nah, alhamdulillah secara cash kita menyampaikan kepada beliau untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan di bulan November kita alhamdulillah berjumpa dengan salah seorang perwakilan pengurus Masjid Al-Aqsa. Kita berniat bersama Ustaz dan juga menyampaikan amanah dari jamaah untuk perbaikan Masjid Al-Aqsa, yang mana kita tahu setiap hari, setiap minggunya ada saja kerusakan yang terjadi di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan juga di bulan yang sama November 2022, Ustaz kita berjumpa dengan Ketua MUI-nya Palestina. Kalau di kita MUI Majelis Ulama Indonesia, kalau di sana namanya Rabithah Ulama Palestina. Beliau Ustaz beserta istri silaturahim ke rumah beliau dan menyampaikan donasi secara cash dan untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu jamaah dan juga ada di 2023, yaitu di bulan Agustus, bulan Oktober, pas ketika perang pecah, kita sudah berhasil menyampaikan donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Saya tidak kepada penghubung lagi, dan itu barangkali pada siang hari ini ada di antara kita yang menitipkan infak ataupun hadiah untuk donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan persilakan Bapak Ibu jamaah, nanti akan ada beberapa dari panitia-panitia kita yang akan mengelilingi kita memfasilitasi infak terbaik kita insyaallah. Boleh Bapak Ibu jamaah, kita mohon izin ya, tidak ada beberapa panitia yang akan mengelilingi kita sambil saya mengajak selawat kepada Rasulullah SAW. Boleh kita berselawat insyaallah. Silakan panitia. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita ulang bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha
Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi alil bariyah Allah terakhir Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan firman apa itu, barakallahu fikum wa itu, wa ja'ala kullaha tawara insyaallah. Bapak Ibu jamaah, ucapan tentunya jazakumullah khairan jazaa. Allah akan membalas segala apa yang kita berikan dan niatkan untuk mensupport program Kepalestinan bersama Ustaz kita, untuk mensupport program seperti dawahkan bersama Ustaz kita selama minggu ini. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari diri kita insyaallah. Amin. Ya Rabbal Bapak Ibu jemaah, sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz kita dengan tema Palestina, dengan tema Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, judulnya Palestina dan Fenomena Akhir Zaman. Pada Ustaz, al-waktu biyakum. كل الشكر والتقدير خاصة الشرائع والصدق على دعمهم ومساندتهم وموافقتهم لنفس الحصة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Mother, Father, one way in my mind, I give my heart. I never have any doubt the past time. Tomorrow will be free. Palestine, tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping jadi sahabat, kepuping tapi terkompak. Sepertinya yang hadir ada 12.570 orang. Betul kan? Yang jawab hanya 20 orang saja. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Yang jawab salam saya jika belum menikah semoga esok bisa menikah. Amin. Yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan ya Allah balaskan hutang dan cicilan. Oleh tarik dari bagi tertulis. Udah pada nikah? Sebentar lagi jajal datang deh. Kalau belum nikah kita nggak jajal datang, kalau aku tuh suruh nikah. Saya doakan esok lusa nikah ya. Ini banyak kan? Baik. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariknya kerasa ya. Yang beda tipis antara marah dengan semangat. Alhamdulillah ada nabiyana wa man kunna linahtadiya lawla an Allah. Laqad ja'at rusuluna bil haqqi wa nurjukum jannah.
ورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا ونبي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يتبع المتبع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن الحاكم موقوفا على الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتقوا الله حق تقاته إن يطاع فلا يعصى ولا يذكر فلا ينسى ولا يشكر فلا يكفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين لا تشد رحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وقال تعالى في آية أخرى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الآيات في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ولو يختبئوا من وراء شجرة تقول الشجرة حجر يا مسلم يا من يعقل هذا وراء اليهود اقتله إلا بركات فإنها شجرة اليهود. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونعم على ذلك من الشهيد. Satu karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Siang hari ini Allah menakdirkan saya masuk ke sebuah tempat di mana berkaryanya putra putri terbaik bangsa Indonesia. Dan karyanya dinikmati, dipergunakan oleh manusia seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa bangsa kita memiliki nilai manfaat besar bagi umat manusia. Betul? Dan itu adalah salah satu wasilah Allah memuliakan bangsa kita. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk umat manusia. Dapat dibayangkan karya Ikhwah ini dipergunakan setiap hari oleh mereka yang menggunakannya. Betul? Ini kali kedua saya hadir di perusahaan sepatu. Pertama, biasanya saya ada kajian rutin di Pektai sama Pektai di Banjaran, itu pabrik sepatu juga sama. Itu punya adalah orang Amerika dan karyawannya dari bangsa kita. Dan ini adalah kali kedua. Dan biasanya saya kalau ke Sukabumi menjenguk orang tua saya, kemalaman ngantuk, saya istirahat di depan ini. Gak tahu kalau di sini ternyata ada ikhwah yang terbaik subhanallah ya. Mohon maaf kalau tiba-tiba saya parkir di depan jam 11 atau jam 12 malam karena ngantuk. Saya pernah parkir di depan karena macet luar biasa di hari Lebaran. Ternyata pada Allah memberitakan saya masuk hari ini bertemu dengan pemilik dari perusahaan ini, yaitu keluarga sekalian. Alhamdulillah. Lalu ternyata mereka lain soal karena resep juga tulis. Betul? Hasil UGM. Sebetulnya pada Allah SWT hari ini kita masuk dan bisa bertemu dengan calon penghuni surganya Allah SWT. Betul ya, calon penghuni surga ya? Yang amin sedikit, berarti penduduknya sedikit. Para imam mau masuk surga? Oh, yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit di sini. Jamaah, mau masuk surga jamaah? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung hari ini. Oh, boleh. Bapak yang hari ini saya temenin. Ya, namanya. Mau para bawah duluan saya belakangan atau saya belakangan para bawah duluan? Baik. Selamat dan salam dari Bapak Rasulullah kita Rasulullah Muhammad SAW yang kehadirannya merupakan isyarat kiamat telah dekat. Rasulullah SAW menegaskan, "Bu'itsu ana usaka hajjaina
Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Dapat kita bayangkan 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengatakan diutusnya aku dengan kiamat seperti ini. Hari ini kita mau bilang apa? Saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal hati-hati antara kita dengan kiamat dan ini. Kalau kayak gini, artinya pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Yakin saya pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Apa urusannya membuat saya yakin? Saya yakin pintu gerbang kiamat sudah terbuka karena Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita. Dalam sebuah hadis sahih dalam banyak kitab, ada kitab Al-Muslim, kitab Al-Barat, Al-Syukusah, karya Al-Hafiz Syekh Muhammad Ahmad Al-Ubayyad di Palestin. Dan juga ada dalam kitab Nihayat Al-Bitan wa Marahib karya Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah. Adalah kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Arafi dari Saudi Arabia. Semuanya memiliki kajian. Beda yang sangat di pintu gerbang kiamat sini akhwat ada akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, penuh tipu muslihat, penuh kebohongan dan tipu muslihat dan dusta, itu pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Kalau sudah tahu dan yakin begini, kenapa masih jomblo sampai hari ini? Jangan-jangan di sini ada kepengurusan resmi hijau istiqlal. Tahu lembaga hijau istiqlal? Ikatan jodoh istiqomah sampai halal. Hijau istiqlal. Jangan bertahan di lembaga itu. Kiamat sudah terjadi. Sekali lagi saya bersyukur kepada Allah SWT bisa bertemu dengan hikmah terbaik. Mudah-mudahan kali ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi bisa berlanjut sampai hari kiamat. Jangan sedikit pesimis dan takut. Salam dan salam kembali dimakan pada Ustaz Tuhan kita tadi dengan Rasulullah SAW jalan lurus sebelum dari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah SAW indikatornya apa? Bahwa pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Ada 5. Yang pertama juga dia salih. Didustakannya orang-orang yang jujur. Sejujur apapun orang berkata, sebenar apapun orang berbuat, saat itu akan didustakan dan dibohongi oleh manusia. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Di Cianjur sudah terjadi. Cianjur kiamat berubah. Karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang berikutnya pun terjadi. Ketika yang benar didustakan, ketika yang jujur dibohongi. Yang kedua sebaliknya, bukan berpendusta pihak di para pendusta, para pembohong di benar. Sudah terjadi. Yang ketiga, wayukhawwatu pihak amin. Panjang betul. Wayukhawwatu pihak amin. Dan dihianatinya orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang baik, orang-orang terpercaya, orang-orang hebat akan disingkirkan dari berbagai macam kesempatan. Seolah tidak ada ruang dan waktu bagi orang yang jujur, orang yang baik dan ahli kompeten pakar untuk memimpin umat. Sudah terjadi. Tidak. Yang keempat, wa yu'tamanu fiha al-khatib. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa, dia akan memimpin kaum dan bangsa ini. Saya tidak akan bertanya sudah terjadi apa dulu. Pasti jawabannya tidak. Dan yang ketiga, yang kelima, wajahkumul wajirah. Tidak ngerti, tapi lepas pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depan. Lalu kapan kawin? Sudah yakin pintu gerbang kiamat di depan.
mengapa ini? Walau begitu saja yang sebagai kata Allah, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darul Tawabin di PT Puanyen, ya dirahmati Allah. Yang sahabat yang dimuliakan Allah, teman-teman dari Visi Surga, Ustaz Iqbal dan kawan-kawan yang saya hormati dan saya muliakan Allah, MC dan MC akhir zaman. Karena banyak akhir zaman. Ustaz MC yang saya zaman. Ya teman-teman, Allah yang saya muliakan Allah SWT. Tadi sudah diterangkan yang saya bicara bahwa sudah 4 tahun ini kami keliling Indonesia, mulai dari 0 km kota Sabah, Aceh, kita nyebrang ke 0 km Indonesia sampai ke Papua, selama bulan Sabari dakwah tentang Palestina, menyedarkan bangsa kita tentang Palestina, bangsa yang dulu membiayai kemerdekaan Indonesia. Jangan salah, merdekanya kita itu dibiayai oleh Palestina. Sampai di Palestina, Syekh-Syekhnya, terutama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Al-Quds Yerusalem, beliau menyuruh kaum muslimin seluruh Palestina untuk membantu Indonesia membiayai kemerdekaan. Itu tahun 1944. Maka seluruh rakyat Palestina karena cintanya kepada Indonesia, mereka bersedekah sampai triliunan untuk membantu membiayai kemerdekaan Indonesia. Bahkan di Palestina ada orang terkaya yang bernama Syekh Said Muhammad Al-Tahir, itu menghabiskan uangnya di bank. Sampai habis uangnya di bank. Sebagai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diserahkan untuk sedekah. Diundang kepada petinggi bangsa kita untuk menerima tanda cinta hadiah terbaik kepada bangsa Indonesia. Kenapa mereka berani membantu Indonesia? Karena mereka yakin zaman yang akan membebaskan mereka adalah saudara mereka Indonesia. Allahu Akbar. Jadi akhirnya kita bahas. Allah kita panjang. Biasanya saya ceramah 3 jam. Sekarang cuma setengah jam saja. Dan itu supaya diundang lagi di sini. Karena saya harus ngecek berapa yang sudah nikah dan yang merasa kesulitan kubur. Saya kira-kira teman-teman yang pertama ini bisa dilihat tanggal 1 Oktober saya masih di Yerusalem. Saya masih di Al-Quds bersama beberapa jamaah umroh plus Aqsa. Lalu kami masuk 3 hari kami menginap di Jordan, perbatasan dari Palestina. Kami masuk melalui Al-Ibrahim. Lalu kami masuk 3 hari, kita kajian di Peranabi. Dimulai dari Mesir, 3 hari di Mesir, Kairo, ke Sinai. Kajian di Makam Nabi Musa, Nabi Shu'aib, sampai ke Jordan. Kita di Makam Petilasan atau Musamul Kahfi. Setelah itu baru kami kepada Penang Airport. Tanggal 3 saya mendarat di Jakarta, tanggal 7 Oktober meledak. Maka dulu tadinya mau kembali lagi tapi ongkosnya belum punya. Nah ini dalam langsung kita kirimkan. Hampir sudah 700 juta kami kita kirimkan sejak Oktober atas nama yayasan. Donasi dari saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Terakhir kemarin Bali. 4 hari yang lalu kami berada di Bali. Bapak dan kami menerima donasi dari saudara-saudara kita di Bali, dan ini adalah bukti donasi dari Bali dan dari seluruh Indonesia yang kami kumpulkan yang sampai hari ini sejak Oktober 2023 ketika bisa perbatasan dibuka akan kita selesai. Ada beberapa proyek, yang pertama proyek pangan. Proyek makanan karena banyak saudara-saudara kita yang sampai makan rumput, karena tidak ada makanan. Kemudian tidak ada air minum, supaya mereka terpaksa 1 kurma itu 2 hari bayarnya. 1 kurma 2 hari. Lebih bertahan. Ya. Dan begitu pula kita membantu para pejuang. Ada syekh kita meminta untuk bisa membantu para pejuang. Bagaimana mereka akan bisa berjuang dengan jihad melawan tentara yang solid, bangsa yang solid, Zionis Israel. Ya bukan Israel. Israel itu berarti Yakub. Israel. Mereka harus kita bantu juga supaya mereka bisa berjuang. Jadi salah satu motor dari pasukan Abu Ubaidah di Sujud Al-Qasam yang kita minta untuk
Untuk meyakinkan jamaah bahwa kita ikut membantu perjuangan Palestina. Ini. Bapak sekalian, ini adalah amplop yang isinya dana sejumlah 5 euro, kurang lebih 45 juta. Itu tuh sekali. Jadi membantu mereka bisa makan, bisa minum. Bagaimana mereka akan narik senjata kalau lapar ya? Karena kita tahu mujahid itu punya rumus yang sama. Di seluruh dunia yang namanya mujahidin itu rumusnya sama, semangatnya sama. Berani mati takut lapar. Berani mati takut. Nah itu dia. Persis kawalan Cianjur. Baik, bagaimana kenapa ke Palestina? Ada apa dengan Palestina? Oh, masih bersama saya? Sampai jam berapa? Sampai ada masa ya? Yakin sampai ada masa? Jangan ada yang belum tabir. Tahu belum tabir? Mundurkan bapak kita. Palestina di dalam Al-Quran disebut dalam banyak surah dan tidak disebutkan Palestina karena di zaman Rasulullah tidak ada kata Palestina. Wilayah yang bernama Palestina ini dulu bagian dari Syam. Ya. Baik, di dalam Al-Quran Palestina disebut dalam beberapa kata. Ardul Muqaddasah atau disebut Al-Aqsa. Kata arti penting Palestina adalah karena adanya Al-Aqsa. Ya tadi. Dan juga disebutkan ada Ibrahim Muhammad yang kami berkahi sekeliling itu. Jadi Palestina adalah negeri yang Allah berkahi. Dia menjadi satu dari 4 negeri, 4 tempat yang Allah muliakan, yang Allah berkahi. Yang pertama Masjidil Haram, bukan? Yang kedua Masjid Nabawi Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang keempat Tur, Masjid Tur di sini. Mesirnya Asia. Karena Mesir ada 2, ada Afrika, ada Asia yang dipisahkan oleh Perusahaan Suez. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat Subhanalladzi maha suci zat Allah asra bi 'abdihi lailan yang memperjalankan hambanya di malam hari. Minal Masjidil Haram dari Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa ada di barakna haula yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Allah menyebutkan dan sifatkan Palestina sebagai negeri yang Allah berkahi sekelilingnya. Di dunia tujuannya, kenapa Allah berjalankan Rasulullah dengan Islamiyah di dunia dunia ayat tidak agar kami perlihatkan kepada Muhammad Rasulullah SAW kekasih Allah tentang ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Pertama, Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperlihatkan oleh malaikat Jibril oleh Allah. Maksudnya diceritakan oleh malaikat Jibril tentang peradaban manusia. Rasulullah kita berhenti dulu di sini. Ya Jibril, mana maksud? Mana terbagai? Jibril, harus turun. Itu banyak bahasa Jawa nanti. Di mana maksudnya Jibril? Kenapa kita berhenti Jibril? Mana terbagai? Kenapa kita berhenti? Tempat apa ini? Karena ya sehingga Rasulullah. Mereka akan sampai di Luna dan Anda akan hijrah ke situ. Jadi Rasulullah sudah tahu bahwa akan hijrah suatu saat nanti. Ya, ketika Islamiyah itu sudah berubah. Lalu kemudian disyajar Nabi Musa, itu ada pohon Nabi Musa. Di situ di pohon itulah Nabi Musa beristirahat setelah lari meninggalkan Mesir, kalau berhasil memukul KO orang Mesir. Itulah hebatnya Nabi Musa. Jadi pembawaannya melawan Nabi Musa sekali tipu KO. Itulah hebatnya Nabi Musa di dalam. Sampai ke beberapa peradaban hingga akhirnya kemudian seluruh Al-Aqsa ke tempat dilahirkannya Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan bukan di Bethlehem. Allah, 4 kali saya ke Bethlehem, saya tidak melihat kurma dan juga air yang dulu dikeluarkan untuk Siti Maryam. Tapi Nabi Isa dilahirkan kaki saya di Arifah, di Jericho. Dan satu kota yang pertama kali kita kunjungi. Kalau kita masuk ke Palestina lewat Aba, perbatasan Mesir dengan Palestina. Dia tidak jauh dari Laut Mati. Nah di situ ada kebun kurma dan juga ada air yang terus mengalir hatta jauh sampai hari ini.
Maka saya yakin disitulah Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Kenapa? Bukannya Siti Maryam bersandar ke pohon kurma, betul? Dan kata Jibril goyang pohon kurma itu maka kurmanya berjatuhan. Itu adanya di Jeriko, tidak di Bethlehem. Dan tidak di 25 Desember, karena di 25 Desember musim salju. Sementara di dalam Injil Lukas disebutkan bahwa Yesus dilahirkan di malam hari ketika para pengembala kambing mengembalakan kambing daripada berumput. Mungkinkah nama domba di musim salju? Tidak mungkin. Ya, kurma berbuah di bulan Agustus, berakhir di awal Oktober. Kemungkinan besar Nabi Isa lahir di bulan Agustus. Dan jadi 25 Desember ada konspirasi. Betul? Yakin kan? Kita mau kondisi makanannya. Tolong bisa disawai putih. Kalau coba. Wah, itu gimana? Tidak ada perlu tidak ada perlu api. Kalau begitu, ada perlu api. Betul enggak? Mesti jaga turunnya esok. Baik. Lanjut coba. Ya. Jadi Isra Mi'raj, kenapa Allah berikan Isra Mi'raj? Hadiah dari Allah SWT untuk mewakili yu'akhiru al-rasul fi da'wati Islamiyah, fi da'wati tauhid. Rasulullah SAW ketika berdakwah menyaksikan para sahabat yang beriman yang masih bisa dihitung jari disiksa sampai mati, terutama keluarga Ammar bin Yasir. Berat Rasulullah melanjutkan dakwahnya. Rasulullah tidak mau ada sahabat yang disiksa sampai mati. Rasulullah menyaksikan bagaimana Yasir, ayahnya Ammar, dicekik sampai mati. Asal berapa? Masih lama. Setengah 3 ya? Setengah? Ini jamnya salah. Kecepatan jamnya. Bukan jam Amerika. Apa? Apa? Apa ya? Apa amin? Kita dipikir oleh Al-Fikir tidak asal atau tidak salah. Bukan tidak keras. Al-Fikir dan asal atau tidak salah namanya. Kalau lagi namanya termasuk dari keluarga Quraisy yang musyrik. Dia menganggap minyak itu berhala hamba. Ya, Ammar bin Yasir tetap mengatakan la ilaha illallah. Dan ini Abu Jahal mencekik anak ayahnya istrinya itu.
Belum selesai Yasir mengucapkan dua kalimat syahadat, dicekik sampai mati oleh Abu Jahal. Giliran Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir, kedua kaki dan tangannya diikat, dibakar di bawah terik panas matahari. Jadi di para sahabat yang masih bisa dihidup jari, menunggu giliran untuk disiksa, dimurtadkan. Kepala Rasul menunggu giliran untuk disiksa. Terpaksa Ammar bin Yasir melakukan takiyah pura-pura agar Abu Jahal berhenti menyiksa orang tuanya. Kenapa pun demikian? Ibunya hingga syahid. Sumayyah, wanita pertama yang syahid di saat Rasulullah dakwah pertama kali. Disiksa bagaimanapun tetap imannya. La haqqa Rasul. Kalau dibunuh dengan ditusuk perutnya dengan tombak. Rasulullah menyaksikan bagaimana umat yang beriman, Yasir, Sumayyah disiksa karena beriman pada Allah. Kenapa Rasulullah diam? Belum punya kekuatan. Kenapa Rasulullah menyaksikan mereka disiksa? Sampai turun malaikat Jibril dan Rasulullah, ya Jibril, mana? Aina Rasulullah? Mana pertolongan Allah Jibril? Sabar-sabar ya Rasulullah. Sabar-sabar ya Rasulullah. Angkat kepala. Rasulullah mengangkat kepalanya di langit. Terlihat oleh Rasulullah pintu surga dibukakan. Maka Rasulullah mengatakan, sabar-sabar ya ahli Yasir, fa inna mau'idakum jannah. Sabar-sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Mungkin itulah hari yang bisa kita ucapkan. Nanti saudara-saudara kita di Gaza Palestina yang sedang dibantai habis oleh bangsa biadab, bangsa Zionis, la'natullah alaihi Zionis Israel, Zionis Yahudi. Sabar-sabar ya ahli Gaza, sabar-sabar ya ahli Syam, sabar-sabar ya ahli Palestina. Fa'inna ma'adatul jannah. Sabar-sabar wahai penduduk Gaza, wahai ahli Palestina, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Mungkin itu yang hari ini bisa kita ucapkan jamaah. Nah, ini yang terasa berat untuk Rasulullah melanjutkan dakwahnya. Jika pada Isya Rasulullah pergi ke Ka'bah, di Ka'bah, di depan Ka'bah, beliau merenungkan dan ingin rasanya mengembalikan urusan ini kepada Allah. Maka Allah tunjukkan kuasanya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di dunia mungkin ayatnya ada kuat lagi semangat dakwah Rasulullah SAW. Dibawa jalan-jalan luar biasa keliling dunia dan naik terbang angkasa. Ayatnya jalan-jalan model itu. Ayatnya kiwari, ayat yang maha fokus. Lanjut. Jawab masih bersama saya. Kita belum sebentar deh. Punya rakyat. Baik, sebenarnya Jibril datang. Panjang ceritanya dikasih bersihkan Rasulullah baik adanya. Jibril mengeluarkan belati ditusukkan dari sini, diblek, dibuka hatinya. Rasulullah menyaksikan. Kalau Rasulullah pingsan, dari mana cerita yang kita dapatkan? Cuma Rasulullah yang mengalaminya saat itu benar. Hanya Rasulullah SAW. Dicuci hatinya di belakang. Ya Rasulullah, ada hitam di dalam hati. Hanya berkata menjadi itu syaitan di qalbi insan atau qalbi insan. Ini adalah tempatnya setan bersembunyi di dalam hati manusia, dibersihkan. Tutup lagi, cukup ditekan sama tangannya yang mulai seperti semula. Ditempatkan di bawah hatinya, ditutupkan lagi, diusap, tutup dijahit, tutup dirasa. Ini hebatnya mereka Jibril, udah gitu semua, itu buruk. Kemudian akan didatangkan sebuah hewan yang bernama buruk. Hayawan Rasulullah minum, sudah datang di sebuah bilal. Aku diberikan buruk, hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Bentuknya di bawah kuda di atas keledai, sehingga naon. Di bawah kuda di atas keledai, sehingga naon.
Singapura. Itu apa? Mati. Naik ke Rasulullah menjadi presiden peradaban manusia. Tuh peradaban Nabi Adam didudukkan di Hindustan sejak Nabi Jeddah, diberi singgah Israel. Kita para Nabi kami dipertemukan di Masjidil Aqsa. Jadi tujuan Islam ini adalah untuk yu'akidu pada dasar fisrat dakwah fi ayatil amma wasiasati dunia, untuk menguatkan semangat Rasul agar terus berdakwah lagi. Dipertemukan dengan para nabi dan rasul di tempat dilahirkannya para nabi dan rasul dan berdakwah nabi dan rasul. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Dia Masjidil Aqsa. Ini penjualan kita Masjidil Aqsa. Ini bagian terdiri dari Al-Aqsa. Di masjid yang pertama adalah Masjid Al-Maqram. Disebut Al-Maqram karena di dalam masjid ini terdapat batu mi'raj yang masuk memenuhi mi'raj. Dan sudah kalau Islam itu perjalanan di malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sejauh 1233 km. Di Masjidil Aqsa Rasulullah disambut oleh 1500 nabi dan rasul Allah dari Bani Israil semua. Ustaz, kan mereka sudah mati. Betul, tapi mati secara fisik, hakikatnya mereka tidak mati. Karena mereka masih hidup. Allah sendiri yang mengatakan dirinya. Katakan ayat ini. Surah Nabi Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Allah izinkan kembali mereka ke muka bumi untuk menghormati Rasulullah. Jadi kita ubah di samping gambar orang atau kubah Rasulullah, di sini Rasul berdiri menjadi imam salat. Ini namanya kubah Rasulullah SAW. Ini namanya masjid kubah Rasulullah atau gambar disebut Sahara karena di dalamnya ada batu yang besar yang sebesar kubah emas, ini emas. Ya. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha artinya penghabisan. Ada kemungkinan Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Tuh, bayangkan Rasulullah. Hebat, jalan-jalan ke ujung alam semesta. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, di langit kedua bertemu Nabi Idris, langit ketiga bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit keempat bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Zakaria. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah berada maju sendirian lalu menghadap Allah. Disitulah diwajibkan yang sholat 5 waktu. Kiblatnya ke sini, bukan ke Ka'bah. Selama di 16 sampai 17 tahun. Bulan 16 sampai 17 bulan. Ini masjid yang pertama. Kalau para ulama mau masuk dari Batu Khutbah, hotel kami biasa di Nusa Timur, di Chandra Street, Solemn Street. Kalau masuk, biasanya kami masuk ke Al-Aqsa dari pintu Batu Khutbah. Semua pintu yang dijaga oleh Yahudi di Israel. Kenapa? Mereka yang pegang kunci. Satu-satunya masjid besar di Yahudi peninggalan Nabi dan Rasul yang dekatnya Yahudi, Masjid Al-Aqsa. Kalau yang masjid dekatnya Yahudi, ya betul. Mereka yang pegang kunci, mereka yang mengizinkan siapa yang masuk. Mereka yang mengizinkan. Ketika itu bacaan Arab, ngomong dengan Abdullah bin Ahmad Muhammad, itu mana masuk? Esa, masuk. Itu masjid yang pertama. Yang kedua masjid Qibli. Ini masjid Qibli. Ini adalah tangga menuju masjid Qibli. Tapi ini garis Palestina. Kenapa di Ustaz? Ustaz itu manusia. Ya Allah Ustaz. Masjid Qibli. Kenapa dinamakan Masjid Qibli? Karena Masjid Qibli ini adalah masjid yang digunakan pertama kali salat menghadap ke Ka'bah. Maka
dipindahkan ke Ka'bah. Berharap kiblat dipindahkan ke kiblat yang kalian inginkan. Sekarang hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di belakang Masjid Kibli yang berbahagia hitam. Ini juga bagian dari Masjidil Aqsa. Karena Al-Aqsa luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya ada banyak masjid. 5 masjid yang besar, 2 di permukaan, 3 di bawah lantai. Nah, sholatnya di sini, sholat asar menghadap ke Ka'bah, maka dinamakan Masjid Kiblat. Ini ada tangga, ini tangga menuju ke masjid yang ketiga di bawah lantai Kibli, namanya Al-Aqsa Al-Qadim. Di situ terdapat sumur Zaitun. Kemudian ke kiri sebelah sini ada ke bawah itu Masjid Marwani. Di sana ada mihrab Nabi Zakaria dan mihrab Siti Maryam. Ke sebelah sini ada tangga menuju masuk ke Masjid Buraq. Inilah area yang disebut dengan Al-Aqsa. Jadi, udah Rasulullah naik ke Islam Sidratul Muntaha dari belakang ketujuan salat balik lagi. Apa yang kita semua tahu? Waktu kita tidak banyak. Ya, ada banyak kan seperti yang saya kemukakan. Mudah-mudahan terbahas semuanya. Amin. Masih bersama saya? Jamaah. Oh iya jamaah. Ayah kami. Hari semuanya sudah Mukadimah, Ustaz. Baru mukadimah. Oh, baru mukadimah. Betul kan? Baru mukadimah ini. Nah, jadi Islam tiada itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah dua masjid yang menjadi tugas Nabi Adam membangun fondasi peradaban manusia di muka bumi, di dunia. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayo masjid mulia fil alam awal." Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun di muka bumi pertama kali? Al-Masjidil Haram. Semua air ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kan bayang berapa jalan antara keduanya? Al-Ba'un as-Salam 40 tahun. Kedua masjid ini, dua pilar peradaban manusia, titik awal dan titik akhir, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Dimulai dari Masjidil Haram. Yang pertama, kenapa dinamakan Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram berada di tanah suci haram. Ada hadis kursi dari kitab yang dinukilkan dalam kitab Al-Hadis Majalis karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sana ada hadis kursi adalah firman Allah yang temanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah, titik komanya dari Rasulullah, sehingga dinamakan kursi dan tidak masuk pada dasar Quran. Tapi itu firman redaksinya Rasulullah. Nah Allah berfirman, ya Adam, inilah daya baiknya dikatakan bahwa manusia itu sampai syahadat. Fa'atuh, pesolbeh. Al-ayat, al-hadis al-Bukhari. Wahai Adam, sesungguhnya aku punya satu rumah Ka'bah di muka bumi. Di Mekah yang aku berkahi, di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekah itu lurus dengan arus Allah. Inilah alasan kenapa Ka'bah di Mekah tidak di Purwakarta. Kusabar baik pejabat ahli Purwakarta kali fungsi pidato. Hanya tak fungsi pidato. Lagi dia punya Ka'bah ke Purwakarta. Kalau orang sudah terjauh haji nak ke Mekah, cukup datang ke Purwakarta. Haji nak insya Allah haji mabrur. Ini alasan kenapa Ka'bah ada di Mekah. Karena Mekah lurus dengan arus Allah. Sehingga sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah. Sehingga tanah Mekah suci sesuci arus Allah. Itulah yang disebut dengan haram. Inna hadal balad haramullah yaum khalaqas samawati wal ardh wa huwa haram bi hurmatihi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hadapan Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Maka dinamakan tanah haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan dosa dan perbuatan kotor. Itulah dinamakan tanah haram. Masjidnya dinamakan Al-Masjidil Haram. Jadi di mana? Di Mekah, bukan di Purwakarta. Kalian tahu salah. Aman? Akhir. Amin. Yang kedua Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Isim takdir. Kabul besar akbar, paling besar. Hasunah bagus,
masih galau. Sekarang sudah. Aqsa itu paling jauh, jaraknya 1233 kilometer. Inilah jarak yang ditempuh oleh Rasulullah ketika Isra perjalanan di malam hari. Nabi Yakub melakukan perjalanan di malam hari. Tugas pertama Nabi Yakub berjalan dari Kanaan ke Padang Aram perbatasan Suriah. Kanaan Palestina. Padang Aram perbatasan Suriah dengan Irak. Karena panas di siang hari, perjalanan dilakukan di malam hari. Isra. Eli Allah. Karena Allah Eli. Jadi Isra Eli itu gelar Nabi Yakub. Jadi toh disebut Israel lah yang ganti Israel. Isra perjalanan di malam hari. Neraka. Gitu ya. Toh disebut Israel. Israel malah jauh. Israel. Halo. Halo. Masuk bersama saya? Masih. Masuk. Udah itu apa? Jawab kepada Allah. Jadi titik nol peradaban manusia adalah Masjidil Haram dan titik akhir peradaban manusia adalah Masjidil Aqsa atau Palestina. Artinya, jika peradaban manusia di muka bumi telah sampai pada topik besar bersama yang namanya Palestina, jika seluruh dunia sudah dikagetkan tentang Palestina, jika seluruh dunia umat bangsa di negara di dunia berbicara tentang Palestina, itu isyarat kita berada di episode terakhir dari peradaban kita di muka bumi. Artinya, kalau Palestina merdeka, maka kiamat akan datang. Oh, siapa begini? Siapa yang siapa? Oh, benar yang siapa? Dan Tuhan yang siapa sorangan, ya saya tidak mau takut sendirian. Mending takut bareng-bareng. Suatu hari Rasulullah bersama para sahabat yang menang perang melawan kaum Bani Mustalik. Perang yang sangat pelik. Hebat itu dah. Bani Mustalik saat itu menentang dakwah untuk beriman kepada Allah. Diperangi mereka. Tidak begitu banyak pasukannya, tapi susah dikalahkan. Betapapun menang, Rasulullah dan para sahabat sampai kelelahan. Rasulullah memanggil Ibnu Hawadah al-Asdi, ya Ibnu Hawadah, tak ada yang mana. Hadir, bahasa Gunai. Kering depan, namun ayah kambing, ayah sapi, ayah unta hadir. Udah niat sate marangi. Tadi saya makan sate marangi dulu di situ. Kita bikin makanan, kita makan sama-sama kata Rasulullah SAW. Kalau ada, ambil di sini, kita makan. Ternyata berjam-jam keliling kita ditemukan itu namanya kambing, apalagi unta. Maka kemudian Rasulullah menghibur Ibnu Hawalah al-Azdi, menepuk pundaknya. Ya Ibnu Hawalah, intara khilafatan tanzilu makan Baitul Maqdis atau ta'nafiha fasa'atu aqrab ilaik min yadayhi ila ra'si. Hai Ibnu Hawalah, kalau kamu melihat khilafah tegak di Palestina di bumi Al-Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kami. Jadi berpundak dengan kepalamu. Di saat itulah akan terjadi peristiwa-peristiwa besar di muka bumi. Perang demi perang akan terjadi, bencana demi bencana akan menghantui manusia di mana-mana. Jadi kalau Palestina merdeka, Zionisme hancur, Masjidil Aqsa kembali ke tangan kita, nanti kiamat akan datang. Jadi komando sehat aja gitu. Jadi mau pilih mana? Palestina merdeka, kiamat datang. Atau Palestina dijajah kene, kiamat jauh kene. Kita berada di titik peradaban manusia. We are now in the last episode of human civilization in the world. Itu apa ya? Wah, Masya Allah. Kita siap tidak siap tetap sudah berada di